Halo semua, salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktavia Saputri, NIM 2019-008313 dari Manajemen 4A8. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang rencana penjualan jalan tol yang akan dilakukan oleh Persero atau lebih tepatnya PT Waskita Karya. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Waskita Karya merupakan badan usaha milik Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Menurut berita yang saya baca di CNN Indonesia menjelaskan bahwa PT Waskita Karya menjual kepemilikan tolnya atau yang sering disebut dengan disventasi atau melepaskan beberapa sahamnya dari mayoritas ke minoritas sebanyak 4 ruas jalan tol, dan jika dirupiahkan akan setara dengan 7-8 triliun. Tol yang dimaksud di sini meliputi Tol Becakayu, Tol Kanci Penjagan, Tol Penjagan Pemalang. Sebenarnya tidak tahun ini saja PT Waskita Karya menjual tolnya. Tapi pada tahun 2019 lalu, PT Waskita Karya juga menjual tolnya dan menargetkan penjualan itu sebanyak 8 triliun rupiah. Jadi, dapat disimpulkan dari kedua berita tersebut bahwa hal tersebut atau dispensasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi Persero atau pemerintah yang akan mewujudkan dividen bagi perekonomian pemerintah atau Persero tersebut. Terus kepada siapakah PT Waskita Karya menjual tolnya? Menurut sumber kumparan bisnis itu, PT Waskita Karya menjual sahamnya kepada investor asal Hong Kong, King Ring Ltd dengan nilai mencapai 824 miliar. Kesepakatan ini telah ditempuh atau ditandatangani langsung oleh Kementerian BUMN pada hari Kamis 22 April 2021. Dan fakta selanjutnya yaitu PT Waskita Karya ternyata lebih fokus kepada pengembangan saja, tidak pada operator tol, sehingga itu mendorong PT Waskita Karya untuk menjual saham jalan tol tersebut. Berikut berita yang mendukung dari pernyataan fakta ini. Penjualan ruas tol dilakukan karena Waskita ingin memposisikan sebagai pengembang, bukan operator jalan tol. Nah, itu menunjukkan bahwa PT Waskita Karya memang berniat untuk berfokus kepada pengembangan infrastruktur yang ada, sehingga mereka menjual salah satu kepemilikan jalan tol, saham jalan tol, kepada investor asing tersebut. Jadi, apakah keputusan PT Waskita Karya itu berdampak positif atau negatif bagi negara maupun pemerintah? Jawabannya adalah berdampak positif, karena dapat membantu menstabilkan perekonomian atau mengurangi hutang negara dari keuntungan yang didapatkan dari penjualan jalan tol. Selain itu, keuntungan yang didapatkan dari penjualan jalan tol dapat juga dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang baru. Pendapat saya mengenai hal tersebut yaitu saya setuju atau mendukung keputusan PT Waskita Karya untuk menjual jalan tol atau dispensasi saham, dan alasan saya untuk mendukung keputusan tersebut adalah untuk mengurangi hutang negara, dan pastinya penjualan jalan tol tersebut dapat memberikan keuntungan bagi negara. Berikut ini adalah fakta mengenai hal tersebut sehingga saya mendukung keputusan Waskita Karya tersebut. Dari hasil penjualan yang dilakukan melalui saham penyertaan terbatas, Waskita meraih 5 triliun rupiah.
Sementara dalam rapat umum pemegang saham diputuskan Waskita akan membagikan dividen Rp72,9 per lembar saham atau setara Rp990 miliar dari 25% laba bersih. Nah, itu membuktikan bahwa penjualan jalan tol itu memiliki dampak positif bagi negara dan pemerintah atau perseroan PT Waskita Karya tersebut. Sehingga saya mendukung keputusan PT Waskita Karya tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya jika pembeli saham itu adalah warga negara Indonesia ya. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.